Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-hukmul awwalu. Mata kapan furido dan fardukan. Apa al-jihadu jihad. Fardu alal muslimin. Atas umat Islam. Lam yakhtalif. Ora prasulayan sopo ala ulama para ulama fi annal qital bahwa sesungguhnya perang qablal hijrati sadurunge hijrah iku kana ono opo perang sebelum hijrah ono iku mahzuron dan larang alal muslimin atas umat Islam. Sebelum hidup mas, melebu mas. Apa? Ndelik-ndelik. Si iso melebu, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum hijrah itu untuk dakwah. Non-muslim itu didakwahi, ya jadi perangi. Sehingga ulama sepakat enggak ada perselisihan haram memerangi non-muslim sebelum hijrah. Seharusnya didakwahi bukan diperangi. Nah, setelah Islam bisa mendirikan negara sendiri di Madinah, Nabi dengan rakyatnya kepingin bisa ibadah dengan tenang, kepingin bisa dakwah dengan aman. Tahu-tahu diserang orang kafir, barulah kita wajib menangkal mereka, wajib memukul mereka karena menyerang Islam. Disitulah wajib jihad. Seharusnya kita juga mengkias seperti itu. Ketika kita kontaknya di Papua, di Bali, ya kan, masih seperti Mekah, situasi dakwah kepada mereka kita jangan malah memerangi, tapi mendakwahi, itu loh. Seharusnya begitu. Binususin kelawan piro-piro nas Quran kasirotin kang akeh. Nas-nas Quran itu tentang larangan memerangi orang kafir saat ada di Mekah sebelum hijrah. Fi kitabillah ing dalem Al-Qur'an. Minha iku setengah sangking nusus qauluhu utawi dawuh Gusti Allah Ta'ala, rupane dawuh fa'fu anhum wasfah, fa'fu anhum wasfah, fa'fu mongko ngapura sapa sira anhum sangking wong-wong kafir, wasfah dan abaikan mereka, ojo ditandangi, ojo diladeni, abaikan saja. Ya, ganggu, ojo diladeni. Ayat-ayat ini saat masih di Mekah sebelum hijrah. Wa qauluhu lan dawuhe Gusti Allah idfa billati hiya ahsan. Idfa tolaklah hai Muhammad, ditolak dires. Wa in tawallau fa innama alaikal balagh. Lamun wong-wong kafir mau podo berpaling, didakwahi enggak gelem masuk Islam,
tetap saja menolak masuk Islam, tetap saja berpaling, enggak apa-apa Muhammad. Tugasmu hanya menyampaikan, bukan memaksa. Fa innama sesungguhnya alaika hanya wajib bagimu al-balaghu menyampaikan. Tugasmu menyampaikan Muhammad, tidak memaksa mereka. Tugasmu menyampaikan perkara mereka iman apa enggak, itu hidayah dari Allah. Jadi mubalik ojo makso ngamuan ngawur. Tugasnya balag apa? Menyampaikan. Wa qauluhu dan firman Allah, qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah. Qul katakan Muhammad, kepada siapa dikatakan? Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Yaghfiru, hendaklah para mukminin memaafkan, mengampuni. Lilladzina, kepada orang-orang kafir. Orang kafir yang kayak apa sifatnya? La yarjuna, yang mana orang-orang kafir tidak meyakini ayyamallah, pemberian-pemberian, peringatan-peringatan, bisa juga kenikmatan-kenikmatan itu dari Allah. Kepada orang kafir yang tidak meyakini adanya peringatan-peringatan dari Allah, hai kamu orang-orang mukmin, kamu harus tetap memaafkan mereka. Ojo kamplengi, ya, maafkan. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wa idza marru bil lagwi marru kirama. Siapa sih ibadur rahman? Ibadur rahman adalah orang-orang jika menyapa kepada mereka, wa idza khataba, jika menyapa kepada ibadur rahman, sapa al-jahilun, orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir ketika itu disapa, weh matamu picek, goblok. Orang kafir menyapa saenake dhewe. Bagaimana jawabannya hamba-hamba Allah itu? Qalu, mengucap si ibadur rahman. Apa mengucapnya? Salama, ngucap salam. Ya cak, selamat cak. Muga selamat. Wus dihina-hina, diilokne, dikasari. Matamu picek. Ya cak, muga-muga selamat cak. Biyen ngono iku di Mekah itu kongkon sabar, tahan diri, kongkon memaafkan, enggak usah diladeni, ya, enggak usah direaksi, suruh ayo selamat aja. Wa amsalu hadzal ayati, utawi sepadannya ayat-ayat ini iku kasirun akeh. Tadullu, ayat-ayat ini menunjukkan ala annal mu'minin, bahwa orang-orang mukmin kanu adalah orang-orang mukmin dahulu manhiyina, dilarang. Dulu orang-orang mukmin manhiyina, dilarang. Dilarang apa? Angkitali a'daihim, dilarang memusuhi, dilarang memerangi musuh-musuh mereka. Ta'ala, ayat yang jelas melarang, mencegah, memerangi orang
kafir, yaitu firman Allah, alam taro ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah wa atuz zakat falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nas yatillah. Alam taro, tidakkah kamu melihat, hai Muhammad, ilal ladzina, kepada orang-orang, ini orang-orang munafik ketika itu zahiri Islam, qila yang telah dikatakan lahum kepada orang-orang ini, kufu, tahan dirimu, jangan perangi orang-orang kafir. Kufu, tahan, cegah, aidiakum, tangan-tanganmu. Artinya jangan jangan bunuh, tahan. Cukuplah kamu di Madinah, tegakkan sholat, dakwah, pembinaan, TPQ kayak sekarang. Wis, tahan diri, enggak usah diladeni, enggak usah perang. Wa aqimus salat, tegakkan salat olehmu. Wa atuz zakat, tunaikan zakat olehmu. Nuantang mereka orang-orang munafik. Kapan kok enggak diwajibkan perang? Wis, ini pelanggaran HAM ya. Ayo perang, ojo tahan diri, ayo perang, tahan diri. Falamma kutiba, ternyata ketika diwajibkan alaihim, atas mereka, al-qitalu, perang, idza, ternyata, dumadaan, jebule, fariqun, utawi satu golongan, minhum, dari mereka, yakni golongan munafiqun, awalnya nantang-nantang, ayo perang. Turunkan ayat yang perintah perang. Padahal diperintah tahan diri, timpet sementing sholat, zakat, panggah jaluk perang. Bareng diwajib nih perang temenan, tiba-tiba wedi ngademi musuh. Padahal sawanen wis. Ngeper sebelum berangkat perang. Yakhshawna, mereka takut, an-nasa, kepada musuh-musuh. Rawa telah meriwayatkan, ini Jawa bagian selatan, curah hujan tinggi banget ya. Galek, Tulungagung, Blitar, Malang, Donomulyo, sampai banjir. Kalau Jawa Selatan ya, Blitar, Malang, hutan itu benar-benar hutan deras, banjir itu musibah. Tapi kalau Lamongan, Jonegoro, omai banjir, tambahi banjir, wis biasa. Dan mereka sudah bertahun-tahunnya menghadapi situasi itu. Sehingga sebelum banjir, tambah wis diubengi waring, iwake ka ucul, itu sudah biasa. Wis duwe perahu cilik-cilik, masih banjir seisori wari, ngalor ngidul numpak perahu. Ini biasa. Ono diwe mesin dompeng, mereka enggak susah. Wong nek banjir iku malah seneng. Karena wong Surabaya, wong Malang nganggep itu bencana. Sehingga dulu ketika saya jadi ketua NU Kota Malang, penggalangan bantuan untuk bencana banjir Lamongan. Nah, sementara bareng teko kono bantu, sing kono iku lho gak rumangsa kena bencana, ya tambah seneng. Semoga-moga banjir terus. Mereka sendiri terbiasa, tapi bantuan berdatangan.
Ngono dongane muga-muga banjir terus ah. Nek Blitar banjir ya nyenyek tenan. Gak duwe perahu. Rawa telah meriwayatkan Ibnu Jarir bisa nanti dengan sanadnya Ibnu Jarir an Ibnu Abbasin annahu qala inna Abdurrahman bin Auf sungguh si Abdurrahman bin Auf wa ashaban lahu dan para sahabat Abdurrahman bin Auf atau mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalu lalu mereka matur ya Rasulullah kunna fi izzin wa nahnu musyrikun adalah kami dulu dalam kejayaan ketika kami masih musyrik biyen ketika kami masih musyrik Nabi jaya sugih untone akeh kurmane akeh saiki dadi santri mlebu Islam santri gasek melarat gudiken cek sorone dadi wong Islam. Falamma amanna ketika kita beriman, kami beriman, sirna maka kami menjadi adillatan orang-orang yang hina. Barang masuk Islam kaya ngene iki hina melarat. Faqala bersabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam inni umirtu bil afwi. Sungguh aku diperintah bil afwi memaafkan orang-orang kafir itu. Nah, saya dilarang perang loh mas. Saya diperintah memaafkan. Fala tuqatilu maka jangan kalian berperang. Jangan memerangi orang kafir. Karena kami diperintah memaafkan. Falamma hawwalahu maka tatkala memindah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa yang memindah Allah dipindah ke mana hijrah ilal Madinati ke Madinah umira maka Nabi diperintah bil qitali perang barang diperintah perang fakafu malah mereka mogok. Mereka menahan diri. Sampai ini repot. Dilarang perang, tahan diri, jaluk perang. Turun ayat perintah perang tenan, malah mogok, menahan diri. Nah, repot kan. Ditarik maju, disurung mundur, repot. Ngadepi mentali wong munafik repot. Fa'angzala menurunkan Allah Ta'ala alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Tidakkah kamu melihat orang-orang munafik yang dikatakan kepada mereka tahan diri, jangan serang orang-orang kafir. Salat saja sudah, tegakkan zakat, tegakkan salat, bayar zakat. Enggak usah perang orang kafir. Barang diwajibne perang, wedine nemen menghadapi musuh. Malah enggak kelem. Wal hikmatu fil kaffi 'anil qital fi bad'i da'wah yumkin an nulakhisa asbabaha fi ma yali. Hikmah menahan diri dari peperangan di awal dakwah yumkinu annulakhiso yumkinu memungkinkan annulakhiso kita merangkum asbabaha sebab-sebab apa tadi sebab-sebab diperintah menahan diri kita rangkum fima dalam item-item nomor-nomor yali berikut ini. 1. Innal muslimina kanu fi Makkah qillah. Kenapa dulu gak boleh perang di Mekah? Sungguh orang muslim di Mekah dulu qillatan minoritas, bukan mayoritas. Lelek ngotot perang aja bunuh diri mas.
Wong umate 10, 13, akeh-akeh 40 melawan ratusan ribu. Ya mate kan. Wa hum mahsuruna fiha. Wa hum sedangkan orang-orang muslim yang minoritas itu mahsuruna terkepung fiha di Makkah, nggak bisa kemana-mana, wong terkepung, terisolasi, ya nggak bisa bebas. La haula tiada daya, tak berdaya, lahum bagi mereka, wala taula tidak ada dana, nggak ada duit, nggak berdaya, nggak berdana, sehingga nggak punya kekuatan. Walau waqa'a, andai terjadi bainahum di antara umat Islam wa bainal musyrikin dengan orang-orang musyrik, harbun terjadi peperangan, au qitalun atau ya peperangan paten-patenan, la abadu tentu orang-orang kafir akan meluluh lantakkan, menghancurkan hum orang-orang mukmin yang masih minoritas an bukrati abihim dari awal. Coro tinju sik lagi ronde pertama wis ngeblak dari awal wis KO. Makanya aja kakean pola nantang perang, kon niku sik minoritas. Nah, kok arepe aliran keras perang. Neng Bali minoritas, neng Papua minoritas tidak kakean pola. Bunuh diri. Yang harus dilakukan itu dakwah. Siapa tahu pelan-pelan dakwah hasil, lama-lama kuat mayoritas gitu. Wes mayoritas perang, ya belum tentu. Nenek mereka enggak merangi, ngapain harus diperangi? Dakwah lanjut. Meskipun kita sudah mayoritas, mereka enggak ganggu kok. Fasya Allah menghendaki an yaksuru jumlah muslimin menjadi banyak dulu. Itu Allah merencanakan gitu. Wis tala sabar cek jumlahmu akeh dhisik wa an yakuna, dan Allah menghendaki agar ada dulu lahum bagi muslimin ansarun, pihak-pihak yang menolong, wa a'wanun, pihak-pihak lain yang membantu. Nunggu dululah jumlahnya banyak, syukur ada bantuan dari pihak lain. Ketika itu Nabi ke Addis Ababa, Ethiopia, hijrah nyari bantuan juga. Ke Taif gagal, malah dilempari batu. Ke Madinah sukses, menggalang bantuan tuh. Wa an yartakizu ala qa'idatin aminah tahmiha ad-daulah. Wa an yartakizu, dan supaya muslimin terpusat ala qa'idatin, di pangkalan, kalau sekarang ya markas, pangkalan militer, aminatin yang aman, tahmi melindungi, qaidah itu ad-daulatu negara. Sabar dhisik Mas, jumlah cek akeh, ada pembantu, ada pihak lain yang membantu menolong.
Terus biar kita punya pasukan dulu, punya markas, punya negara yang melindungi semua. Nah kalau sudah punya kekuatan semuanya itu, ayo wis, dakwah is oke, cak perang yo oke ngono lho. Nah kebetulan untuk konteks sekarang, wilayah-wilayah yang mayoritas non-muslim itu gelem bergabung dengan NKRI yang mayoritas Islam. Dan mereka memilih tidak mengajak perang. Memilih gabung saja damai dengan muslimin di dalam wadah NKRI. Maka menurut Kiai yang harus dilakukan pembinaan dan berdakwah, bukan memerangi. Saking repot ketemuan Wahabi sakarepe dhewe. Perang bam bom komplang kampleng. Malah kesannya Islam itu sadis. Kesannya Islam itu sarkasme. Ya, kasar. Terus biadab segala macamnya. Padahal enggak ngono iku. Falamma hajaru ilal Madinatil Munawwarah, maka ketika muslimin hijrah ke kota Madinah, udzina diizinkan lahum bagi muslimin yang sudah kuat, punya pasukan, sudah dilindungi negara, punya markas, diizinkan bil qitali perang. Ba'da an qawiyat, setelah benar-benar menjadi kuat, syaukatuhum, pemerintahan mereka, kekuasaan mereka. Wakathuro, dan telah menjadi banyak, adatuhum, jumlah mereka. Setelah populasinya banyak, punya negara, punya pasukan kuat, tetap melanjutkan dakwah. Kalau dakwah diganggu, dihalang-halangi, karepmu piye? Damai kami siap, tapi jangan diganggu dakwah kami. Perang kami juga siap. Jadi perangnya itu perang untuk melindungi dakwah. Nah sekarang kita lagi dakwah malah diperangi sama Wahabi. Ngebom. Yang kedua, kanatil ghayatu tadriba nufusil mu'minin ala sabri. Tujuan akhir agama Islam ini melatih, mentraining mental para mukminin ala sabri untuk terus bersabar. Imtithalan lil amri, guna menuruti perintah, wa khudu'an lil qiyadah, tunduk pada kepemimpinan, tunduk kepada satu komando. Dilatih begitu, aja sakarepe dhewe, lek durung ana perintah perang aja budal. Benar-benar dilatih disiplin. Disiplin apa? Sabar, ulet, tahan bantingan, militan, plus satu komando. Ya, belum ada perintah, ojo berangkat. Itu dilatih begitu. Ya, kita orang Islam, orang NU, belum berhasil melatih kedisiplinan kayak begitu. Nanti usum pilkada sakarepe dhewe. Usum pilpres sakarepe dhewe. Usum pilihan legislatif sakarepe dhewe, enggak mau di bawah satu komando. Akhirnya jumlahnya banyak tapi kursinya sedikit. Dan meskipun banyak kader NU jadi DPR di dewan, tapi karena jumlah mereka itu murad-marid, yang di PKB berapa, yang di PDI didik, yang di Golkar didik kader NU itu. Sehingga karena murad-marid di banyak partai,
masing-masing tunduk pada instruksi partai masing-masing. Sehingga NU nggak bisa mengomando mereka. Sumben mensikapi raperda anti miras begini yo. DPR NU ditimbali dengan kantor NU. Akan ngedok perda tentang miras. Sumben sikapi begini. Apa kata mereka? Ngapunten, kami sudah diinstruksi oleh ketua partai begini. Piye? Ada mboten manut kalau mungkin dipecat, modal turun balik. Repotnya morat marit di banyak partai itu seperti itu. Ya. Dan kadang-kadang sebagian kita punya sikap ada di mana-mana. Karepe biar bisa mewarnai. Ada di mana-mana biar bisa memerintah. Padahal malah diperintah, malah diwarnai. Andai kader NU yang di DPR dari 40 dewan di kota kabupaten, 45, itu kader NU rolas saja enggak ada. Rolas saja enggak usah banyak. Rolas kader NU ngempal di satu partai. Solid, satu komando, timbali PCNU, somben ngene. Keinginan kita bantuan untuk guru-guru TPQ tambah per bulan 250 harus didok nggih. 12 kader ngumpul di satu partai dengan satu komando. Itu lebih mudah kita berjuang daripada punya DPR 20 tapi morat marit. Nang PKB papat, nang P3 loro, neng Golkar loro, neng PDI telu, neng Nasdem siji, neng Gerindra loro, neng PAN siji, neng PKS siji. Lah masing-masing harus tunduk pada kebijakan partai. PCNU nimbali somben ngene, kula mboten wantun wingi sampun dikondisikan oleh ketua partai dengan ketua fraksi harus begini, sepurone Pak Ketua NU ngono. Ya. Mbus wallahu alam bisawab. Dadi ning ngene iki wong akeh pendapate akeh, pikirane akeh. Nek karep kita bagaimana kekuatan politik itu bisa efektif. Antara lain yang jadi DPR harus benar-benar kader. Warga NU jangan hanya milih yang bayar, pilih kader. Nah kader rajin ngajar dinia, rajin ngajar TPQ, rajin ngajar MI, mendirikan lembaga kader itu, mengelola, ngurusi Nyun Sewu Rijalul Ansor, dan karena ngurusi ngono-ngono kuwi rapat kober nyambut gawe, akhirnya enggak sugih, dan ketika nyalon enggak iso bagi-bagi duit, masyarakat salah paham. Iya Ustadz, wongnya apik tapi medit enggak bagi-bagi. Iki wong ra salat loman bagi-bagi. Ya daerah salat ya sugih. Wong togelan. Bandar togel duwike akeh, bandar atu jago duwike akeh. Blater preman duwike akeh. Ketika nyalon iso bagi-bagi. Repot. Nah Ustadz dituntut bagi-bagi. Ustadz nanti duit mulang TPQ ora dibayar. Ngurusi takmir yo nggak dibayar. Ngetik nih MI ora dibayar. Halo, memahamkan kepada umat sulit ya Masya Allah. Nggak bisa kena kertas abang mendem kabeh. Apa tujuannya itu? Melatih mental orang-orang mukmin biar punya kedisiplinan. Wantidharan lil izni, dan disiplin menunggu izin. Durung ono izin, durung ono komando, ora oleh budal. Waqad kana al-arabu fil jahiliyah syadidil hammasah.
Dan benar-benar orang Arab di zaman jahiliyah itu punya karakter apa? Syadidil hammasah, nemen semangate perang, ayo. Tersinggung titik kopong wis sumbu pendek disoi pertama wis bel. Karakter wong Arab ini gampang kopong, gampang panas alias temperamental. Ora kaya wong Jawa. Wong Jawa asli Jawa, karakter Jawa Mataraman. Itu tersimpul dalam kalimat manggen kepingin kerja dengan tenang, urip dengan tenang, ibadah dengan tenang, berjuang dengan tenang. Diganggu ngalah. Diganggu maneh panggah ngalah. Ngono diganggu maneh ngalah. Ganggu maneh ngalih. Ini ora langsung bereaksi. Wis ngalih, diganggu maneh ngalih maneh. Hijrah tran ning Sumatera, ganggu maneh pindah ning Kalimantan. Ganggu maneh pindah ning Sulawesi. Ngalih maneh. Wis ngalih ping 3 ganggu maneh ngamuk. Tapi ngamuke suwe. Ya. Ngalah. Ngalih lagi ngamuk. Wong Jawa ngono kuwi. Arek Jawa asli duwe calon ayu. Mau rebut lek ra ngamuk. Yang paling ya meneng mek kur ngenes ngono. Enggak kira carok, enggak kira bacok-bacokan. Enggak kira matane kon gawe celurit. Mek kur pegel ngono. Wis mareng ngono golek maneh, oleh maneh. Pek wong liya maneh. Ya ngene-ngene tok. Ngelus dada ngono. Cuma lek kenemenen ya ngamuk. Orang-orang jahiliyah dulu ini karakter Arab ya. Nemen semangate la yasbiruna 'ala dhaim. Apa ini? Dhaim benar ya? Ya. Mereka tidak sabar, enggak betah. 'Ala dhaimi didolimi, dilarani. Wa qad ta'awwadu al-intifa' wal hammasah wal khiffa lil qital. Benar-benar orang Arab dulu terbiasa al-intifa, terbiasa membela diri. Wal hammasah, semangat perang. Wal khifah, enteng lil qitali untuk perang. Budal. Biyen ngono kuwi. Ono masalah didik budal. Enda awwalidain, saat awal ada pemicu. Ada pemicu kecil aja. Kamplengan, ayo kamplengan. Ngono. Biyen orang jahiliyah ngono kuwi. Ya. Fakana la budda min tamrinihim. Sehingga tidak bisa tidak harus melatih mereka. Melatih, membiasakan mereka untuk bersabar. Berpikir panjang, sumbune diodot ben rodok dawa, ben gak sumbu pendek. Terus diganti bekas oli, cek kobonge suwe. Ojo pertamak. Dilatih ala tahammulil adza, untuk menahan rasa sakit. Ya. Artinya bersabar. Memikul beban. Wasabri alal makarih, dan dilatih sabar atas hal-hal yang tidak menyenangkan. Wal khudu' li amril qiyadatil ulia, dan patuh tunduk pada perintah instruksi dari qiyadah kepemimpinan pusat. Patuh tunduk pada instruksi kepala
gara. Perlu dilatih ngono kuwi. Mbiyen perang tukaran sak karepe dhewe memang jahiliyah. Hatta yaqa'at tawazun, sehingga terjadilah keseimbangan bainal intifa' wat tarawwi, antara kebiasaan. Tadi intifa itu gini maknanya, kalau tifa membela diri, kalau intifa gampang terdorong, sehingga terjadi keseimbangan antara sifat intifa gampang terdorong, reaktif, wat tarawwi, dan mikir kesuwen gak tandang-tandang ya salah. Sama ini gandang rapi lah pemikir. Sampai umur 30 gak rapi-rapi sik mikir. Iki ya salah. Tapi punya sifat reaktif. Didik-didik ndang emosi, didik-didik ndang emosi temperamental. Ya enggak bener. Ya. Imbanglah antara mikir dan mereaksi sesuatu. Wal hamiyah wat ta'ah, dan imbang antara hamiyah, semangat membela kesukuan, semangat balas dendam, wat ta'ati, dan taat kepada pimpinan, ma'ati fi jama'atin, dalam suatu jamaah, komunitas, persatuan, perkumpulan, hayya'athum, yang mana jamaah itu telah dipersiapkan iradatullah oleh Allah dengan kehendaknya, li amrin azim, untuk suatu urusan yang sangat besar. Dan alhamdulillah setelah para muslimin sahabat disiplin, manut, satu komando, jangan berangkat sebelum diperintah. Akhirnya Nabi benar-benar punya umat, punya pasukan, punya murid yang kayak begini ini. Disiplin, kuat, imbang antara kemauan, semangat, dan kepatuhan pada pemimpin, sehingga berkali-kali ditantang perang, menang saja. Itu dilatih begitu untuk menghadapi perkara yang lebih besar dan sukses. Nah, sebetulnya kalau bisa kader-kader NU itu juga seperti itu. Satu komando. Nek enggak ya wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.